Kamu lagi nonton apa nih? Ini nih lagi nonton Money Heist dari Netflix. Oh, kamu langsung nonton di Netflixnya ya? Iya. Bagus. Soalnya sekarang banyak loh film Money Heist ini ada di mana-mana, nggak cuma di Netflix aja. Oh ya? Iya, ada kayak di Telegram yang kayak gitu loh. Itu tuh maksudnya pembajakan kan kalau kayak gitu? Iya. Oh, saya baru tahu loh kalau bisa nonton selain dari Netflix. Iya. Kalau saya selalu dari Netflix nontonnya langsung. Bagus dong. Soalnya ya ngomong soal pembajakan ya, Ya. pembajakan di Indonesia tuh kayaknya udah bener-bener banyak banget. Nggak cuman nggak cuman di Telegram aja, tapi kayaknya udah ada di semua situs gitu, kayak di internet ya, di Google, di manapun. Kamu pernah dengar nggak sih? Pembajakan? Pernah. Dulu pernah ada apa ya? Pernah dengar kalau dari bioskop itu ada orang yang merekam langsung terus diupload. Iya. Itu kan termasuk pembajakan kan? Iya. Orang baru tayang di bioskop ini udah punya filmnya Iya, gitu. direkam. Kan ngerugiin kan? Ngerugiin banget sih, dan pembajakan itu kan berarti kita kayak penggandaan atau pemalsuan Iya, hak bener. cipta kan, kayak melanggar hak cipta seseorang atau melanggar karya seseorang. Makanya ya bagus sih kamu udah nontonin Netflix, soalnya emang sekarang khususnya kayak umuran kita nih, remaja gitu kan, banyak banget yang melakukan pembajakan gitu, khususnya film. Kalau umumnya sih kalau di Indonesia kayaknya filmnya, meskipun pembajakan bukan cuma film aja sih, Banyak ya. banyak bisa pembajakan buku dan lain-lain lah gitu, merek juga bisa gitu kan. Cuman kan kalau dari Netflix bayar kan kita. Iya. Nah makanya banyak orang lain yang nyari jalan lain yang gratisan gitu Oh kayaknya ya. iya benar sih, tapi tetap aja padahal kalau misalnya dia tahu sanksi dari Iya. pembajakan itu lebih parah dari harus bayar Netflix ya. Gitu. Gak menghargai orang lain ya. Mhm. Kalau yang pembajakan gitu. Terus aku juga pernah baca nih, bentar ya aku lihat dulu Iya. sanksi. Nah, sanksi untuk pembajakan itu diatur pada pasal 113 ayat 4 UU HC, yaitu bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yaitu salah satunya penggandaan untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan cara pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun Wih, lama ya. atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Oh, 4 miliar ya. Daripada harus membayar 4 miliar, mending udah aja langsung kita nonton di. Lebih menghargai karya orang lain Bener, kan kalau bayar khususnya. langsung di Netflix atau. Terus orang-orang yang bisa ngelakuin pembajakan gitu tuh kenapa ya, dan maksudnya kenapa banyak banget gitu, kok bisa gitu ya. Terus katanya sih ya, orang-orang yang biasa ngelakuin pembajakan itu juga hacker biasanya. Mereka tuh belajar untuk sengaja buat ngeretas situs gitu loh. Jadi emang Kok banyak juga yang banyak kayak banget gitu. yang kayak gitu. Nah, menurut kamu pembajakan film di Indonesia nih bisa nggak sih dihapusin? Atau misalnya ya diminimalisir lah? Seharusnya bisa sih, kan udah ada aturannya kan, ada hukum yang mengaturnya tentang undang-undang hak cipta. Jadi seharusnya kita harus bisa menghindari pembajakan. Seenggaknya kalau kita gak ngebajak, kita harus menghindari karya dari bajakan orang lain gitu loh. Iya benar. Ngomong-ngomong tadi ya, kan ada nih pembajakan film. Selain pembajakan film, biasanya apalagi sih yang bisa dibajak oleh orang lain yang jaya gitu? Sebenarnya pembajakan tuh banyak ya, karena dia kan pemalsuan atau penggandaan hak cipta. Jadi yang sesuatu yang punya hak cipta, ya, sama dia bisa dibajak, kayak misalnya buku, film, terus Android HP kita sekalipun sebenarnya bisa loh dibajak atau bisa. diretas gitu. Jadi data-data kita nanti diambil, kayak misalnya terekam suara kita, pokoknya semua data, foto, video, rekaman, jejak telepon bahkan sekalipun itu bisa mereka bajak dan mereka jual gitu. Jadi pembajakan itu sebenarnya tanpa kita sadari ya, ya orang-orang sadari gitu bahwa pembajakan itu bahaya sebenarnya buat kita juga. Kalau misalnya ada kasus yang dibajak HP-nya kayak barusan, itu si korban itu bisa sadar gak sih bahwa HP-nya tuh dibajak gitu? Enggak sih kayaknya, karena kan dibajak berarti yang si pembajaknya juga punya cara-cara tertentu kayaknya untuk ya meretas. Bahaya juga ya. Bahaya banget sih itu. Bahaya. Terus itu kan banyak ya kasus-kasus pembajakan gitu. Sebenarnya mereka dapat keuntungan gak sih dari ngebajak karya orang lain?
pasti dapat sih kayaknya. Kalau misalnya film misalnya kan ada orang yang ngebuat situs pembajakan film. Nah terus suka banyak iklan yang muncul di situs-situs tersebut. Nah iklan itu tuh murni dari Google AdSense biasanya, dan si pembajak itu pasti dapat untung dari situ. Cuman yang aku bingungnya, kenapa kayak pembajakan film terutama ya, jarang banget kayak aku mendengar kasus atau ya berita gitu kayak ditangkap lah si yang si pembuat situs pembajakan film itu tuh ditangkap atau dipidana gitu, kayaknya jarang banget aku Iya, ngedengar. saya juga belum pernah dengar malah. Mhm. Meskipun itu ya umumnya ditemui Iya padahal itu banyak banget gitu. yang melakukan pembajakan, tapi jarang mendengar ada seseorang yang ditangkap karena pembajakan. Mungkin karena emang orang-orangnya juga menikmati, karena kan ya tadi faktornya yang kayak kita nggak punya uang nih, yaudah kita nontonnya di situs-situs yang bajakan aja gitu istilahnya kalau soal film gitu. Kayak gitu sih. Kayaknya untung yang didapat juga dari pembajakan gede sih, makanya dia sampai berani gitu melakukan pembajakan di ya ngebuat situs kayak gitulah, atau meretas gitu kan data-data kita. Bahaya banget. Apalagi kalau pengunjungnya banyak kan bisa ngaruh juga ke pendapatan. Semakin banyak orang yang mengunjungi situs kita, otomatis iklan yang ada pun akan semakin banyak dan lebih banyak ditonton oleh mereka. Jadi itu kan jadi pemasukan juga ya Iya. buat para si pembajak yang punya situs. Kalau menurut kamu sendiri, gimana sih caranya supaya diri kita, aku terutama ya, aku juga kadang sih masih suka kayak kalau filmnya masih ada di bioskop, terus aku pengen cepat-cepat nonton nih, tapi aku gak bisa ke bioskop. Aku kan suka kayak pengen banget ngeliat di situs-situs lain gitu kan. Nah cara supaya kita nggak kayak gitu tuh gimana sih menurut kamu? Kita harus punya sikap jujur sih sebenarnya. Iya ya. Terus sadar diri bahwa itu tuh karya orang, hasil susah, dan mereka juga cari keuntungan kan yang membuat film. Nah kita juga harus menghargai apa yang mereka buat dengan menontonnya di situs yang emang resmi gitu, kayak Netflix tadi. Meskipun bayar kan ini hasilnya apa ya, kita tenang nontonnya. Iya, menghargai gitu Menghargai kan. karya orang lain. Berarti emang sikap kejujuran yang harus ditanam dari sejak dini kan sih, kalau misalnya soal Kesadaran kesadaran diri diri juga. gitu kan. Soalnya emang susah banget Susah untuk banget sih. menghilangkan pembajakan ini. Susah. Apalagi pembajakan bukan cuma film doang kan, banyak gitu, hampir semua hal ada pembajakan. Bajak laut sekalipun ya kan, bajak laut berarti laut aja tuh bisa dibajak gitu si kapalnya gitu. Apalagi internet, kayaknya semua hal-hal bisa dibajak deh di internet. Iya benar. Apalagi sekarang kan udah banyak hacker gitu ya, dan hacker tuh biasanya orang-orang yang seumuran kita gitu, mahasiswa atau sarjana gitu kan, yang dia punya ilmu ya dia lakuin di internet gitu untuk menghacker, untuk meretas gitu kan. Dia tuh punya keterampilan bagus, tapi diaplikasikannya ke hal yang gak benar, sayang juga kan. Iya sayang banget sih. Sayang banget. Apalagi mahasiswa kan seharusnya bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan bagi orang lain, karena di kampus mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang belum tentu orang lain dapatkan, yang gak kuliah gitu. Iya. Jadi emang benar-benar balik lagi ke yang tadi, sikap jujur yang harus ditanam gak sih? Soalnya ya kita aja misalnya mahasiswa atau sarjana aja masih banyak gitu yang jadi peretas gitu kan. Jujur dan membiasakan diri. Tiap mau nonton ya udahlah, mending Mikir lagi ya liburan harus sedikit nonton. daripada menonton dari hasil bajakan gitu. Iya benar. Oh ya kan tadi ada pembajakan film, terus buku, lagu juga bisa ya? Bisa Kayaknya dong. pembajakan lagu. Pembajakan lagu tuh biasanya kalau ya kan kayak iya banyak banget sih yang ngebajak lagu. Kayak misalnya di internet kita kalau cari misalnya download MP3 apa. Suka ada. Iya. Oh itu teh pembajakan juga ya? Iya, itu termasuknya pembajakan karena itu termasuk situs-situs pembajakan kan. Biasa kita kalau download lagu yang official, misalnya kayak di Spotify, Oh iya, dengerinnya kan, Spotify, ya. iTunes misalnya atau SoundCloud gitu kan, kalau itu official. Tapi kalau misalnya di situs-situs yang kita nggak tahu, kadang suka muncul aja Iya. di internet. Kadang-kadang kalau kita gak tahu suka klik-klik aja. Iya, dan itu banyak banget kan. Misalnya kita Banyak cuma banget. ngetik download MP3 apa, Suka ada langsung banyak. langsung banyak. Dan itu tuh kebanyakan situs-situs bajakan gitu. Pembajakan sekarang tuh emang banyak banget. Kalau misalnya aku pernah baca kalau nggak salah ada sekitar 6 juta pengunduh lagu yang dilakukan di situs bajakan lagu. Oh,
Jadi Ya, pembuat situsnya tuh apa namanya? Ya Dapat dapat keuntungan untung gede. yang gede, iya gitu. padahal caranya nggak bener tuh. Berarti kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, pembajakan film aja tuh kayak udah banyak banget gitu yang ngelakuin pembajakan film situs. Ditambah pembajakan lagu, ditambah pembajakan buku, misalnya pembajakan buku kayak misalnya ibu kan yang di-download. Oh ya, banyak juga tuh ibu. Iya, yang bukan di official store misalnya gitu, atau dibeli di official store gitu. Kan banyak kan? Banyak, Berarti ada berapa banyak pembajak di Indonesia gitu? banyak. Banyak banget kan? Ibu juga banyak ya. Ibu Kalau kita juga. searching nggak sengaja nih, tulis aja judulnya. Kalau kita searching juga ya, misalnya mau bikin makalah nih, cari-cari judul. Nah, ketika kita mengklik apa search engine dan ditulis judulnya, yang muncul tuh kadang ada ebook loh. Iya ya. Dan yang mengupload ebooknya itu blog-blog yang ya nggak ada kaitannya lah Sama pembuat pembuat buku. buku. Itu juga kan pembajakan. Iya, itu juga termasuk pembajakan. Bahkan nggak mendownload sekalipun kayak misalnya streaming film, itu juga udah termasuk pembajakan sih. Jadi ya emang kalau misalnya kita mau meminimalisir pembajakan, emang harus dari kesadaran diri kita ya, bahwa ya kita tuh harus bisa menghargai karya orang lain gitu. By the way, sorry nih ngajak ngobrol, kamu lanjut aja nonton filmnya. Iya nih, Aku mau rame. pulang dulu. Iya. Bye. Bye.